Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lu tadi malam abis chattingan sama cewek lu, baik-baik aja nih, ya kan? Chattingan gitu, terus sayang-sayangan, atau abis teleponan, atau bahkan abis jalan, ketawa bareng, abis ngakak bareng gitu. Tiba-tiba paginya pas lu chat, itu dia kok kayak judes banget ya. Kok tiba-tiba pada saat lu tanya, selamat pagi sayang, misal kayak gitu, terus dia jawab pagi gitu. Ya singkat banget gitu, padat. Dan kita tahu ya, dia lagi marah. Cuman kita nggak tahu kenapa dia harus perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian. Kencangkan suara headset dan mari kita mulai. Cewek itu unik bro. Kadang dia melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak pernah disangka oleh cowok. Kadang jadi sosok yang sangat manja, perhatian banget, dan tiba-tiba nih dia bisa jadi dewasa dan bahkan bisa terlihat sebagai sosok yang kekanak-kanakan. Ya, itu keunikan cewek. Anehnya lagi, kadang perubahan-perubahan tersebut bisa terjadi dan berubah hanya sepersekian detik aja. Nih, of course semua itu tergantung mood dia. Jadi, pelaku utamanya adalah mood. Ya, saat dia punya mood baik, maka semua akan terlihat baik-baik aja. Berjalan normal kayak biasa, ya nggak sih? Tapi, lain halnya saat moodnya mulai memburuk. Itu juga menghantarkan mimpi buruk kita para cowok ya. Mereka tuh tiba-tiba muka ditekuk, malas ngomong, dan pikiran yang mulai berkecamuk. Ya, salah dikit maunya langsung ngomel aja. Ngambek dan seperti kayak mau nerkam orang. Cewek emang gak mudah untuk bisa dimengerti. Mudah-mudah sulit ya sebenarnya. Mudah kalau kita bisa tahu caranya, seperti yang pernah gue jelasin di video gue sebelumnya, cara memahami wanita. Sulit kalau misalkan kita gak tahu sama sekali. Cowok itu harus punya kepekaan level tinggi itu untuk bisa mengartikan setiap sinyal yang ditunjukkan oleh cewek atau kode yang dikasih sama cewek. Nah, cewek hanya bakal nunjukin gestur keinginan, tapi ragu untuk mengungkapkannya. Garis bawahin ya, ragu. Ada cewek yang emang gak ragu, belak-belakan aja kalau dia mau menginginkan sesuatu. Tapi sebagian besar cewek itu kalau dia ingin sesuatu, dia itu lebih menunjukkan gestur tubuh, mimik wajah. Jadi mereka tuh suka menunjukkan apa keinginannya, tapi susah banget untuk sedikit ragu untuk mengucapkannya. Misalnya nih ya, saat jalan sama dia, yang tadinya happy-happy aja, tiba-tiba muka ditekuk. Yang tadinya cerewet banget, tiba-tiba pendiam. Dan saat ditanya kenapa, pasti jawabannya adalah, gue yakin kalian semua bisa jawab itu. Jawabannya adalah, aku baik-baik aja kok. Anjing, ngeselin banget ya. Nah, tapi ya begitulah cewek gitu loh. Dia perlu orang mengerti tentang apa yang sedang ia rasakan tanpa perlu menjelaskannya panjang lebar. Nah, ia ingin diperhatikan dan dipedulikan tanpa dipinta. Pacaran aja sama anak indigo. Canda gue, serius ya. Nah, balik ke pertanyaan awal. Cowok ngerasa bahwa cewek itu marahnya tanpa sebab ya. Itu salah bro. Itu salah, gue bisa pastiin. Gak ada orang yang mau marah-marah gak jelas tanpa ada alasan yang pasti. Gak ada ya. Pasti ada alasannya. Dan lunya aja mungkin yang kurang peka. Atau lunya udah peka tapi pura-pura gak peka karena males. Ya gue bongkar sedikit tentang cowok ya. Entah itu karena pekerjaan atau karena masalah rumah tangga. Cewek itu sering banget lebih mudah untuk marah saat mengalami yang namanya banyak pikiran ya. Banyak hal yang sedang dia pikirin, dan saat dia mulai lelah dengan semuanya, dia bakal melampiaskan ke siapapun ya. Bukan cuman ke kita doang nih sebagai pacarnya atau sebagai pasangannya. Pokoknya ke siapapun yang membuat mereka tuh ngerasa terganggu saat itu. Nah, ketika moodnya lagi kurang stabil, sebaiknya jangan diganggu dulu bro. Kalau misalkan lu gak pengen sakit hati. Sebab beberapa cewek yang paling gak suka diganggu saat serius tuh bisa ngeluarin kata-kata yang pedes banget tuh, yang gak pernah terpikirkan dan itu sangat menyayat hati. Kata-kata itu mungkin gak disadarin sama dia, keluar begitu aja tanpa perlu dia saring dulu, dia filter dulu. Kenapa? Karena
mereka sedang berada di bawah kendali kemarahan. Kita harus maklumin itu. Mereka tuh udah sulit berpikir jernih, ya. Apapun yang mereka pikirin dan mereka pengen lakuin saat itu, maka ya terjadilah begitu aja. Tapi saat situasinya udah membaik nih bro ya, mereka pasti bakal nyesel kok sebenarnya apa yang telah mereka perbuat. Mereka merasa bersalah gitu loh kepada orang-orang yang udah diomelin sama dia. Mereka tuh merasa bahwa tindakannya tadi tuh sangat berlebihan dan harusnya semua itu nggak terjadi. Ya. Itu yang sebenarnya mereka pikirin setelah mereka ngomel dan mereka nyesel. Poin yang pengen gue sampein di sini adalah cewek itu minta ditebak. Cewek itu kalau dia menginginkan sesuatu, dia pasti menunjukkannya dengan gestur. Kebanyakan cewek ya, dia menunjukkannya dengan gestur, bukan dengan apa yang diucapkannya. Jadi kita harus super duper peka apa yang sedang mereka rasain. Kita sebagai cowok itu tetap harus memberikan perhatian ya ke cewek yang lagi marahnya tiba-tiba tanpa bikin dia tambah kesel ya. Tetap kasih perhatian. Mereka pengen banget diperhatiin sama lo tanpa harus mereka pinta, seperti poin yang udah gue sampein sebelumnya ya kan. Jadi lo tetap harus nanya, aku tahu kamu sekarang lagi marah, kamu marahnya marah kenapa, ada yang salah tadi gitu. Terus tanya aja, nggak apa-apa, nanti dia bakal jelasin kok kenapa dia tiba-tiba marah. Nggak ada orang yang marah tanpa sebab, nanti dia bakal jelasin. Ketika dia ngelihat bahwa lo sebagai cowok itu mampu menebak apa yang sedang dia rasakan sekarang, dan lo sebagai cowok bisa peka, dia pasti bakal ngasih tahu alasannya kenapa. Nah beda ceritanya kalau misalkan lu nya nggak nanya gitu, oh ya udah kalau kamu nggak apa-apa gitu. Nah itu bisa bikin marahnya meledak tuh. Lu harus tetap tanya dia, lu tetap harus kasih perhatian. Semoga ini bermanfaat buat kalian, semoga esensi dari video ini bisa tersampaikan. Tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.